Hai guys, welcome to Vera Channel. Kebetulan di jalanan lagi macet, jadi aku mau ngevlog aja. Aku mau bahas tentang pantangan-pantangan setelah operasi rinoplasti, karena banyak yang nge-DM di Instagram aku dan banyak juga yang curhat. Mereka tuh udah udah OP dengan implan tapi hasilnya gagal gitu ya guys. So, ikuti terus ya guys. Oke guys, jadi apa sih yang harus dilakukan setelah operasi rinoplasti, entah menggunakan implan ataupun menggunakan tulang rawan ya. Dua-duanya sama-sama riskan seperti itu. Cuman kalau implan jauh lebih riskan karena dia menggunakan bukan organ tubuh ya. Kalau organ tubuh tuh kan nggak terlalu bermasalah banget gitu loh, tapi kalau implan itu kan menggunakan benda asing dan itu kemungkinan untuk infeksinya itu tinggi. Dan apa sih yang harus dilakukan setelah operasi rinoplasti? Yang pertama itu harus istirahat total ya guys, jadi harus bed rest. Minimal itu 1 minggu itu nggak keluar rumah, cuman di kamar aja, supaya apa, supaya kuman-kuman atau bakteri itu nggak masuk gitu guys, nggak masuk karena kan pasti banyak bekas jahitan ya, dan itu biasanya yang implannya infeksi itu bisa jadi karena bakteri-bakteri ataupun kuman-kuman itu masuk melalui bekas jahitan seperti itu. Dan makanya kan diusahakan kalau di dalam rumah itu kan lebih steril ya, ketimbang kalau kita harus keluar rumah seperti itu guys. Jadi usahakan selama 1 minggu itu kalian ya di rumah aja, nggak perlu kemana-mana, supaya proses recovery-nya juga cepat sembuh. Dan harus mengkonsumsi vitamin ya guys, untuk membantu proses pemulihan. Di samping itu juga harus makan makanan yang bergizi, supaya proses recovery-nya juga lebih cepat. Harus tadi istirahat udah pasti ya. Terus juga menghindari minuman beralkohol, menghindari rokok, seperti itu guys. Nah, di samping itu juga posisi tidur juga harus diperhatikan ya guys. Jadi kita tidur itu nggak boleh miring kanan kiri ya guys. Jadi harus bener-bener posisinya itu tegak, dan bantalnya itu juga lebih tinggi dari biasanya guys. Sorry ya guys, aku sambil nyetir jadi agak ribet nih. Oke, jadi aku lanjut ya guys. Jadi memang harus bener-bener diperhatikan banget setelah OP rinoplasti itu, entah dengan implan ataupun dengan tulang rawan. Nah, kalau dengan tulang rawan itu kenapa sih kita tetap harus hati-hati? Hai guys, aku lanjut lagi ya. Kebetulan tadi di jalanan lagi crowded dan aku udah nggak bisa lagi untuk pegang handphone. Jadi aku lanjut lagi di rumah. Jadi kenapa kalau pakai tulang rawan itu kita juga harus ekstra hati-hati, karena selama masa penyembuhan itu, jadi usahakan benar-benar kita tuh harus istirahat total, harus makan yang bergizi, dan menghindari pantangan-pantangan yang lainnya, supaya tulang rawan kita itu bisa hidup gitu loh guys. Karena kalau misalnya proses recovery kita itu terganggu, itu kemungkinan tulang rawan kita itu bisa mati guys. Nah, kalau misalnya tulang rawan kita mati, otomatis itu dianggap benda asing sehingga akan diserap oleh tubuh, seperti itu guys. Jadi ya mungkin hasilnya nggak akan maksimal sih guys. Dan balik lagi ya, tujuan kalian rinoplasti itu untuk apa? Mau pakai tulang rawan atau implan, semuanya ada plus minusnya. Kalau misalnya dengan anggota badan tubuh ya mungkin hasilnya tidak sesempurna kalau menggunakan implan, tapi dengan resiko yang tentunya lebih besar dibanding menggunakan anggota badan, seperti itu guys. Oke guys, demikian sharing dari aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan see you in a video. Bye-bye.